Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa bertatap muka dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih bisa senyum. Coba senyum dulu. Yes, nice. Di acara yang pagi ini mungkin sedikit mengganggu ibu bapak, tapi esensinya ini lebih besar daripada gangguan yang diterima ibu bapak hari ini. Karena hari ini kita akan menyaksikan sebuah diseminasi dari CGP kita, ya, Ibu Wida Farida akan menyampaikan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Sariwangi. Baiklah, untuk itu tadi saya lupa tidak menyampaikan yang terhormat Bu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sariwangi, Ibu Dr. Anda Haja Lilin Daniawati MPD, yang terhormat juga semua guru-guru di sini, guru-guru SMA Negeri 1 Sariwangi, baik yang PNS, P3K, semuanya pokoknya yang kami hormati. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama mulai kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sariwangi kepada Ibu Dr. Anda Haja Wiwin Widaniawati MPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMA Negeri 1 Sariwangi. Alhamdulillah hari ini kita mendapat tambahan pencerahan mengenai disiplin positif. Di sekolah penggerak kita ada materi tentang disiplin positif. Nah, alhamdulillah hari ini salah seorang calon guru penggerak kita, yakni Ibu Wida Farida SPD, akan menyampaikan diseminasi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih Bu Wida, alhamdulillah sudah lolos ya. Sekarang lagi tahap percobaan untuk menjadi guru penggerak. Semoga Anda memang bisa menggerakkan, bukan hanya tulisan, bukan hanya maunya saja ketika tampil, tapi Anda harus bisa menggerakkan teman-teman kita tentu saja ke arah yang lebih baik. Sekolah kita lebih berkualitas, seperti halnya dalam disiplin positif. Disiplin positif itu pada dasarnya agar pembelajaran menyenangkan dengan anak-anak yang punya rasa tanggung jawab, disiplin dari dirinya sendiri ya, secara internal tanpa paksaan dari kita. Nah, bagaimana caranya agar mereka mempunyai rasa disiplin positif, juga tingkah lakunya yang datang dari internalnya. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai bagian dari sekolah ini harus menumbuhkan disiplin positif. Mari kita bersama-sama memajukan sekolah ini dengan disiplin positif. Disiplin positif pada anak akan tumbuh jika ibu bapak gurunya dan saya sendiri mempunyai disiplin positif. Ya, disiplin positif di sini tentu saja yang tadi saya sebutkan dari internalnya, sehingga kualitas pembelajaran akan tercapai dengan sangat memuaskan dan dengan secara tidak langsung
nilai rapot mutu pendidikan sekolah kita, insya Allah tahun depan akan lebih baik lagi. Ibu Bapak yang saya hormati, mari kita saksikan apa yang akan disampaikan oleh Bu Ida dengan lapang hati, dengan mengosongkan otaknya masing-masing ibarat kelas yang kosong. Walaupun saya tahu di antara ibu bapak ada yang sudah mengetahuinya. Mari kita bersama-sama menyimak dan mendiskusikannya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Haji Alwin atas setiap masukannya. Mudah-mudahan nanti Bu Ida menjadi inspirasi buat kita semua, dan mudah-mudahan disiplin positif itu bisa kita laksanakan sebagai guru. Dan saatnya mari kita sambut the one and only Ibu Wida Farida untuk menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Siliwangi, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Siliwangi. Izinkan saya di sini berdiri untuk menyampaikan apa yang saya telah pelajari di pendidikan guru penggerak ini. Saya di sini bukan untuk menggurui ataupun tahu gitu ya Ibu Bapak. Saya hanya punya sedikit yang ingin dibagikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Ibu Bapak guru dan bisa memajukan sekolah ini jika kita berkolaborasi. Gitu. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu yuk. Siap ya? Ayo kita berdiri dulu ya, senam dulu. Semangat, tidak mengantuk di pagi hari. Agak ke tengah aja, kalau di dalam kursi diisi baju. Boleh di depan Bu Ira, yuk. Silakan. Siap ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Gimana? Kaledang ya. Ibu Bapak, saya di sini akan mendesimulasikan penerapan
budaya positif di sekolah. Nah, tujuannya, oh ya, ini dulu. Kita senyum dulu yuk 30 detik. Senyumnya, senyum jangan sendiri, senyum kepada orang lain, ke kanan, ke kiri ibu bapak. Ya, ditambah ya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Senyum, jangan senyum sendiri di sini. Ya, ke kanan kiri ibu bapak. Yang tadinya nggak mau senyum jadi senyum ya. Iya, karena senyum itu ibadah ya. Jangan 30 detik. Nah, tujuan diskusi kali ini salah satunya untuk memenuhi tugas saya di CGP, kemudian penyebaran pemahaman budaya positif pada seluruh warga sekolah, dan apa ya, kuncinya itu adalah mengajak warga sekolah, bapak guru, semuanya yang ada di sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Karena dengan adanya kolaborasi ya dan bekerja sama, insya Allah akan tercipta budaya positif di sekolah. Nah, ternyata budaya positif itu ada konsep-konsep intinya, ada 8. Jadi insya Allah saya akan menjelaskan ke-8 konsep ini. Mudah-mudahan adakah sedikit ya yang dapat dipahami. Karena lebih banyaknya silahkan ibu bapak mencari tahu sendiri, karena kalau mencari tahu sendiri bisa ternyata apa yang kita itu banyak belum tahunya gitu ya. Ini mah sedikit saja. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum terus berubah ya ibu bapak ya. Kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka, sehingga pembelajarannya pun berubah dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikolog, hingga siswa ini diharapkan dapat memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ibu bapak pasti sudah tahu ya tentang ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, sudah hafal ya di imaginasi kita. Nah, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada yang tahu ibu bapak? Tujuannya ada 6. Ini konsep intinya. Yang pertama adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru itu menuntun ya ibu bapak, menuntun murid kita ke arah yang lebih baik, mengarahkan supaya dia itu tidak salah arah, tidak galau. Jadi kita tugasnya membimbing, mengarahkan. Nah, sesuai kekuatan kodrat yang dimiliki murid. Murid kita itu terlahir dengan karakter yang berbeda-beda, karakter yang unik. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ya muridnya disamakan semuanya, tidak bisa, karena memang berbeda-beda potensi, minat dan bakatnya juga berbeda-beda. Kemudian kita juga pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang kodrat zaman maksudnya yang tahu? Ya, mengikuti perkembangan zaman. Kan kita zamannya sudah beda ya, segala macam dengan teknologi digital. Nah, kita harus mengikuti perkembangan itu. Kemudian sesuaikan dengan kodrat alam. Jadi tidak bisa menyamakan, misalnya kayak dulu saya mengajar di Bandung, kemudian saya ngajar di sini, tidak bisa disamakan pembelajarannya. Jadi sesuai dengan alam di sekolah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga konsepnya adalah menghamba pada murid. Nah, menghamba di sini bukan menghamba kepada Allah ya, tapi intinya kita itu harus berpihak pada murid. Ya, pembelajarannya harus berpusat pada murid. Jadi jangan misalnya ceramah terus gitu ya, tapi harus disesuaikan dengan murid itu kebutuhannya apa, inginnya seperti apa belajar. Itu. Kemudian yang keempat, bukan tabula rasa. Ada yang tahu?
Ya, awalnya itu betul Bu Esa, terima kasih ya. Kita menganggap bahwa anak itu kertas putih yang kosong. Ternyata salah ibu bapak. Yang betul itu siswa itu atau murid itu terlahir di kertas yang ada isinya tapi samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru itu menebalkan garis yang samar-samar. Ya, jadi udah ada dari sananya gitu, hukum kodratnya. Nah, kita hanya menebalkan garis-garis itu. Kemudian pendidikan itu menurut Ki Dewantara harus sesuai dengan budi pekerti. Jadi menunjukkan budi pekerti. Terakhir, guru ibarat petani. Nah, saya mah waktu di CGP baru dengar gitu. Oh, kenapa ya ibarat petani? Mungkin Bapak Isma sudah lebih tahu. Ada yang tahu? Ibarat petani atau tukang kebun jangan guru. Iya betul Bapak, gimana? Orang-orang Kita cek kesehatan, memberikan nutrisi, hal yang memang dibutuhkan oleh anak-anak itu untuk tumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat. Betul ya. Jadi murid kita itu ibaratkan benih tanaman. Misalnya petani jagung. Nah, semua jagung tuh ada yang benihnya ada yang berkualitas, ada yang kurang berkualitas. Nah, si petani itu mirip dengan kita, guru. Jadi guru tugasnya merawat, menyirami, memberi pupuk, ya. Tanahnya udah misalnya sudah subur, kayak misalnya sekolah kita sudah bagus nih, ya sekolah kita sudah bagus. Tapi kalau misalnya si petaninya jarang merawat, gak dikasih pupuk yang baik, tadi misalnya benihnya yang berkualitas, hasilnya bakal jagung yang berkualitas atau tidak? Tidak, ya. Tapi kalau misalnya ada jagung yang kurang berkualitas, tapi kita rawat dengan baik, kita kasih air, kemudian pupuk yang baik, berarti nanti hasilnya jagungnya juga bakal berkualitas. Seperti itu, ya, seperti itu. Nah, berangkat dari dasar pendidikan menurut Ki Dewantara, ternyata ada kekeliruan di teori kontrol ini, ada konsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tuh menganggap murid itu bisa dikontrol sama kita, ya. Bisa dipaksa, ternyata itu tidak bisa, ya Bapak. Kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apakah betul? Betul. Nah, tapi itu mah dalam jangka yang pendek, belum nanti kalau misalnya jangka panjang bisa saja itu tidak berdampak. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, jadi tidak tepat. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga kurang tepat. Nah, berangkat dari sini ya, kita selama ini sering menggunakan stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, kita menganggap kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, yang lebih baik itu kita mengubahnya ke teori kontrol. Jadi kebutuhan kita itu setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Misalnya gini, kita berpasangan ya, Pak Asep sama Bu Ira, silahkan genggam, Bu Ira genggam tangan, ngepal. Bu Ira, pokoknya menganggap bahwa di dalam genggaman Bu Ira itu ada sesuatu yang sangat berharga, ya, jangan sampai mau dibuka. Nah, Pak Asep sebagai orang tua harus membujuk Bu Ira agar membuka kepala tangan itu. Siap? Ya? Oke, coba misalnya dengan segala cara rayuan maut dan lain-lain boleh. Ya. Ada kepala. Tidak ada ini mah. Saya mau suami di sini. Oke. Aman. Ya, Bu Ira itu sedang memegang
Wira, kalau boleh tahu apa yang ada di genggaman saya kira nggak ingin ngasih tahu ke saya kan selalu dekat dengan Padahal aku paham. si kedua mungkin kalau ada syarat saya bisa mengetahui apa yang ada di genggaman. Kita Facebook masa ibu nggak ngasih tahu ke saya. Mungkin suatu saat kita akan bisa memberitahu apa yang ada. Terima kasih Bu Ira dan Pak Asep. Tepuk tangan. Ya, seperti itu ya. Jadi Pak Asep di sini sebagai guru, Bu Ira sebagai murid. Jadi kita tidak bisa mengenal, Bu Ira kan tidak mau ya. Nah, walaupun misalnya ada seseorang yang bisa membujuk, tapi tetap aja nanti ke depannya bisa aja dia nggak mau lagi dibujuk seperti itu. Makanya kita beralih ke teori kontrol, model berpikir win-win solution ya, menang sama menang. Ketika mendengar disiplin, apa yang terbayang di Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Ya, Bu. Pak Mail, boleh? Disiplin itu apa menurut Pak Mail? Saya ambilnya dia bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu kamu punya rangkaian sendiri dan kamu melaksanakan berdasarkan waktu, tataran waktu, dan tataran waktu. Kamu juga punya tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Berarti kata kuncinya tanggung jawab ya, dan punya waktu tadi. Ada lagi? Ibu Entin boleh. Ibu disiplin itu apa, Bu? Menurut Ibu ini Mas? Ya, ini tanggung jawab untuk tidak benar-benar kita itu harus melaksanakan kewajiban bahwa apa yang harus kita lakukan itu Yang harus kita lakukan itu harus benar-benar dilaksanakan dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tepuk tangan buat Pak Mail dan Bu Entin. Yang menurut Ki Hajar Dewantara katanya waktu itu, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self discipline, artinya kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Gitu. Jadi intinya disiplin itu berangkat dari dalam diri kita sendiri, atas kesadaran kita sendiri. Jika misalnya tidak bisa, baru ada pihak ketiga, ada orang lain yang mendisiplinkan kita. Kan kita memikirnya disiplin itu agar siswa itu patuh ya, disiplinkan, berarti siswa itu patuh dengan peraturan. Jadi ternyata disiplin itu artinya belajar, Ibu Bapak, ya, belajar mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, apa itu disiplin positif? Berarti salah satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Betul ya tadi apa kata Pak Mail dan Rutin. Intinya kita itu mencoba menciptakan siswa itu agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini ada berdasarkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
pendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Kemudian berdasarkan IBO Primary Youth Program, di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, nanti. Pokoknya intinya di sini adalah nilai-nilai yang dianggap itu adalah nilai yang baik ya bagi ibu bapak ya, yang kita capai. Intinya kan sekolah itu menerapkan nilai-nilai kebajikan ini untuk masa depannya lebih baik. Ini salah satu contoh-contohnya ya. Di kita kan masih ingat visi sekolah, terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan ya dari murid kita. Oke, lanjut ya ibu bapak, sambil menikmati hidangannya boleh. Nah, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan? Ya, berarti karena didorong, termotivasi, betul. Kayak saya misalnya berdiri di sini, itu kan ada dorongan karena ada tugas. Nah, berarti itu termasuknya motivasi apa ya? Motivasi eksternal atau ekstrinsik dari luar keneh, gitu ya. Jadi ada dua nih yang termasuk motivasi ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hubungan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi saya di sini sebenarnya berdiri karena masih motivasi ekstrinsik. Namun mudah-mudahan selanjutnya mah tidak gitu ya, tapi berdasar dari dalam atau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Lebih baik mana ibu bapak? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik, tapi susah ya. Susah sekali siswa kita mah. Dua-duanya. Kenapa dua-duanya bapak? Farijal, oke asik, ada Farijal. Saya langsung dari inspirasi juga tidak akan ada, kita tidak akan tahu mobil itu seperti apa kalau tidak ada motor. Jadi seorang itu bisa menjadi akan Lamborghini kalau tidak ada Mercedes. Betul, tepuk tangan buat Pak Ahmad Rizal. Contohnya aja, misalnya Bapak menggunakan helm untuk saat berkendara, itu karena apa? Takut, berarti apa? Motivasi ekstrinsik ya. Kayak saya. Jadi kebanyakan sih motivasi kita itu masih berasal dari luar. Nah, bagaimana caranya memunculkan motivasi yang berasal dari dalam diri? Jadi sebenarnya kata tadi Pak Ki Hajar Dewantara awalnya kan apa? Disiplin itu dari dalam diri. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa sama sekali, boleh pakai motivasi dari luar gitu ya. Nah, kalau ini kita kuis ya, ibu bapak kuis ya. Nah, Ini Pak Agus mau bertanya. boleh. Tapi katanya mau mendengarkan dulu sebagai penghargaan terhadap Frida. Nanti jika ada yang tidak dimengerti akan ditanyakan oleh Pak Agus sebagai rasa toleransi, dan Pak Agus tidak memegang HP karena menghargai Anda. Silakan. Terima kasih Bapak. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Iya. Nah, kita terkuis nih. Ada perbedaan. Ini masih menyangkut ke motivasi ekstrinsik, hukuman dan konsekuensi. Nanti pilih ya. Pernyataan ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, nanti langsung aja ya. Yang mana hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Cung yang hukuman. Nah, ya, cung yang konsekuensi. Nah, jawabannya adalah hukuman. Nanti kita cari tahu alasannya apa ya. Yang kedua
tidak mengerjakan PR? Hukuman. Ibu bapak masih suka kayak gini? Enggak ya, saya mah yakin enggak. Kemudian yang keempat, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit untuk istirahat karena harus mengganti pelajaran yang tertinggal dikarenakan terlambat hadir. Konsekuensi. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa teman? Oke, terus guru olahraga lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Ya, kalau dari olahraga saya sebagai yang lain sudah pemanasan dia belum ya ditambah Betul ya. pelajaran. Iya betul sekali. Karena kalau untuk PJOK mah wajar ya. Karena memang lagi di lapang, lagi olahraga, biar dia pemanasan. Oke, hebat ya. Berarti sudah tahu bedanya hukuman sama konsekuensi. Oke, ini perbedaannya. Jadi hukuman itu tidak terencana, biasanya tiba-tiba. Lagi mikir misalnya ada yang terlambat, langsung misalnya tadi usaha. Terus bersifat satu arah, murid tidak dilibatkan. Berupa fisik atau psikis, bisa aja kan psikis ya. Fisik makan tadi misalnya atau psikis mah dibentak-bentak. Gitu. Kemudian bisa menyakitkan atau tidak nyaman murid dalam jangka waktu yang panjang. Dan di akhir biasanya murid itu bakal membenci peraturan. Jadi ingin selalu melanggar atau malah takut gitu ya. Nah kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dilibatkan karena melibatkan murid, jadi ada kesepakatan dulu sebelumnya. Ya, tapi tetap murid itu dibuat tetap tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Karena udah tahu, misalnya tadi lambat 10 menit diganti dengan ganti pelajaran kan tetap aja dia tuh merasa, aduh kan harusnya istirahat, tapi tetap tadi tidak nyaman. Nah, tapi di sini konsekuensi mendorong adanya kepatuhan dan murid bisa menghormati peraturan. Jadi mana yang lebih baik, hukuman atau peraturan? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nah, ada yang lebih baik lagi ibu bapak, yaitu namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan pilihan yang dibuat oleh guru dengan murid. Yang di sini untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab dan mendorong adanya disiplin positif. Nanti di akhir ada segera restitusi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Agus, boleh sekarang mau nanya ke apa? Boleh. Ini beda ya. Mau pakai mic nggak? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang dulu ya, bapak-bapak juga. Saya mau nanya ini Bu Ida ya, mengenai konsekuensi yang Ibu berikan tadi ya. Ini kan ada hukuman, konsekuensi dan restitusi ya Bu ya. Kondisinya itu kan beda-beda ya Bu ya. Kondisi hukuman itu apabila mendadak sebenarnya. Kondisi konsekuensi memang udah direncanain untuk kayak Pak Rijal tadi kan. Kalau restitusi itu gimana itu Bu? Ya saya belum paham betul lah gitu ya. Ya kalau paham berarti kan gak ada yang tanya dong Bu. Makanya saya nggak paham itu. Terima kasih ya Bu ya. Hatur nuhun Pak Agus atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya ada ya nanti penjelasan khusus tentang restitusi. Tapi di sini singkat saja, restitusi itu pilihan yang dibuat oleh guru dengan murid untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, ketika tadi ada yang terlambat, itu kita tidak langsung menghukum atau konsekuensi tadi dilaksanakan siswa, tapi si siswa ditanya dulu alasannya. Kenapa Pak Agus terlambat misalnya? Ya, oh karena suatu hal misalnya. Nah kita itu harus menstabilkan dulu identitas. Oh ya nggak apa-apa.
wajar terlambat misalnya karena setiap orang kadang pasti terlambat. Kemudian ditanya lagi pasti ada alasannya ya kenapa terlambat. Jadi memang harus ditanya dulu. Itu adalah berpihak kepada murid. Jadi jangan semau kita. Setelah itu tanyakan apa keyakinan yang dilanggar. Nah, kalau misalnya terlambat, nanti kedepannya apa yang akan dilakukan? Intinya apa yang harus diperbaiki untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, siswa juga ya memberikan solusi. Jadi bukan dari kita gitu. Ya, kita menyerahkan siswa untuk bertanggung jawab. Itu ya, Bapak. Bagus gimana? Nanti ada ya. Lanjut. Banyak ya ibu bapak kemudian. Ini tentang keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas, atau ada peraturan kelas. Ibu bapak wali kelas mungkin selalu melakukan keyakinan kelas dulu sebelum atau di awal pembelajaran, betul? Ya, atau guru mapel juga suka membuat kesepakatan kelas. Ya, misalnya kalau tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Ya, betul. Nah, tapi ini mah beda antara peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih bersifat abstrak. Ya, kalau tadi kan konkret, rinci gitu kalau peraturan. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi memang lebih simpel lagi. Kalau misalnya ada kita coba ya kita praktek bikin keyakinan kelas. Misalnya ini lagi pelajaran geografi, ya. Ibu bapak sudah jadi murid. Oh, ada peraturan apa saja misalnya di kelas? Tidak boleh main HP, misalnya. Apalagi? Tidak boleh sambil makan. Apalagi peraturannya? Datang ke kelas tepat waktu. Nah, dari ketiga itu kan tadi mah tidak boleh. Nah, di keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi semuanya bentuknya positif. Karena kalau tidak boleh jangan pasti bayang-bayangnya itu karena anak saya juga di rumah kalau misalnya jangan ini malah dihajarkan gitu. Begitu pula dengan murid kita. Jadi kalau misalnya tadi tidak boleh main HP. Nah, berarti kita ubah ke kalimat positif jadi gimana? Simpan HP di dalam tas misalnya. Nah, itu positif. Kemudian tidak boleh sambil makan. Makannya sebelum atau setelah istirahat, setelah belajar. Nah, tadi mah datang tepat waktu udah positif ya. Nah, itu masih peraturan kelas, belum menjadi keyakinan kelas. Kalau udah harus kalau mau jadi keyakinan kelas itu diubah ke nilai-nilai kebajikan yang tadi. Misalnya apa? Tadi datang tepat waktu berarti nilai kebajikannya disiplin waktu, boleh. Tidak boleh makan. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai kebajikannya saling menghormati. Nah, kayak gitu. Jadi nanti mudah-mudahan di tahun ajaran baru ya, ibu bapak wali kelas atau semua guru mapel membuat keyakinan kelasnya seperti itu. Jadi dibuat di kantor, awalnya dibikin dulu peraturan ke siswa. So, tiap orang mau peraturan apa atau kesepakatan kelasnya mau gimana nih belajar sama ibu misalnya. Tugas tidak boleh banyak ditulis ya. Nanti bareng-bareng bersama-sama dengan siswa mengubah kalimat yang tadinya ada negatif menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itu dibuatlah menjadi nilai-nilai kebajikan. Gitu. Jadi tempel. Jadi kalau misalnya oh ya, ini yang tidak terlalu banyak, mudah diingat, dipahami. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, nah berarti kita harus meninjau lagi keyakinan kelas. Nanti dilakukanlah segitiga restitusi. Ya. Ini contohnya, misalnya keyakinan kelas 11-7, bersikap baik dan jujur. Misalnya kan suka ada ya siswa kita mah misal ngambil pulpen punya temennya, gitunya, kadang bohong, misal nyontek. Nah kan nyontek berarti tidak jujur. Nilai keyakinannya adalah jujur. Lanjut ya ibu bapak. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5. Yang pertama
penghukum, kita tuh apakah sebagai seorang penghukum, kedua itu pembuat rasa bersalah, ketiga itu teman, keempat adalah pemantau, lima adalah manajer. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama penghukum. Cung yang di sini yang suka jadi penghukum. Enggak mungkin ya, di Semanggi mah nggak ada. Biasanya penghukum itu menggunakan hubungan fisik maupun verbal, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, gitu ya. Jadi menunjuk-nunjuk, menghadik. Ada yang mau mempraktekkan? Pak Asep, boleh prakteknya itu tuh. Ada kata-katanya, misalnya ada yang terlambat, boleh Pak Asep. Nanti yang melotot gimana? Pak Asep pernah nggak jadi penghukum? Nggak pernah, ya nggak apa-apa, sekarang nyobaan ya, atau simulasi nyobaan. Ayo Asep, boleh. Gimana? Saya kasusnya siswa tadi terlambat datang. Melihatnya boleh. Tapi nggak kelihatan, kasihan. nggak kelihatan sama Bu Ani. Ini penghukum ya, Ya, yang besar mengalami. Menghadik anak yatim. saya terlambat ya. Mau bener, mau dipaksa ya. Oke, baik. Hardi, dari mana saja kamu? Dari tadi sudah 2 jam pelajaran, tidak ada. Kamu sudah 4 kali pertemuan, apa terus? Sekarang akan Bapak berikan kamu hukuman untuk menulis ulang pelajaran selama 4 kali. Apakah kamu siap? Begitu aja, cukup. Ya, bagus ya. Tadi di situ ada hukumannya secara fisik sama secara verbal. Verbalnya marah-marah, ya. Gak ada lah di sini mah, insya Allah. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, biasanya saya juga kadang merasa kayak gitu. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rugi. Contohnya gini, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Jadi benar-benar membuat si anak itu merasa bersalah. Nggak bisa masuk kelenan gitu ya. Nah, kamu mau ditekan jangan ke ibu disusulan kira ibu kepala, ibu habis gitu. Tapi enggak sih. Nah, yang ketiga, ini biasanya juga tadi teman. Jadi menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengontrol murid. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi kayak karena udah dekat nih sama muridnya gitu ya. Jadi kayak teman aja. Contohnya praktekin sama ibu siapa ya? Bu Ani, boleh. Ibu misalnya gurunya sebagai teman. Ayo toh. Di depan Paling bisa nak, banyak dari Sebagai teman. Biasanya kan sama anak-anak deket, ya kan? Oh, ibu paling dekat banget sama anak-anak. Nah, kalau misalnya si anak itu melakukan kesalahan, nah itu melakukan mengontrol murid agar dia memperbaiki kesalahan itu bersikap sebagai teman. Katanya kayak gini. Boleh Bu? Baca nggak? Satu ya kan? Tetap kecilnya lah. Ya. Di bagian tiket. Boleh. Namun bagian tiket terus lo kasihanan ya langsung ujung pas asik mencarikan tadi dan ya kalau lagi ayo kasih kenapa bagian kasihanan kan langsung mundur curhatnya ya yang terus tadi jadi aku ditaruh sama deh jadi teh udah bercurhat tapi ujungnya cuma dari sarapan badannya tapi belum hati kurang lebih ada orang apa benar mana salah mana kasih yang dibilang itu ame budak bukan berarti orang yang kawok ku budak atau nanti orang yang sebagai ku budaknya tapi salah satu tujuan tadi mah ame budaknya ulah ngerasakan tindas apa gitu ya jadi kadang mah budak contoh kecil hal kecil lalu kurang bagian pikir budak kasihangan taruh ujung karena itu pasien kita budak teh ayo gelis ayo kasih Berinate mah bari yang masak gede dari yang udah benar.
Kunaon kasiangannya itu cuma ditaruh saya naon kunaon namun hartos alasan namun terus masuk kelas namun rada acili bohong pada kunaha yang kasih bukan hukuman sih bola tapi mau itu karena ditanya kamu kenapa buat kita bisa kita kaji gitu tanya tahu kok baca nama gitu. Tepuk tangan buat Bu Ani. Oke. Nah kalau Bu Ani berarti di situ bukan cuma teman ya. Kalau teman itu lebih ke eh, ngomongnya tuh kayak sambil cengisan, tertawa ringan gitu ya. Jadi, ya sudah. Jadi kalau misalnya udah kenapa terlambat lagi? Aduh, kamu terlambat lainnya dari sini gitu ya. Ya udah, nanti mah jangan gitu lagi ya. Udah wehut gitu sampai situ. Jadi tidak ditanyakan alasannya. Nah, ini yang keempat, pemantau. Nah, kalau pemantau di sini menggunakan sanksi atau konsekuensi. Jadi guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang kita awasi. Nah, langsung nih Mas, si guru teh, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Gitu. Ya, nanti kamu ketika istirahat harus ganti pelajaran, mengganti materi pelajaran yang ketinggalan ya. Jadi memang ada konsekuensi. Kalau tadi temannya jadi diloloskan, ya kalau saya masuk gitu. Karena kita sudah kayak gitu ya biar tereh gitunya. Terakhir itu sebagai manajer. Jadi kalau manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita yang kayak tadi ya yang restitusi jadi tidak menentukan apa solusi dari permasalahan itu, biarkan siswa. Apa kamu tahu kesalahanmu kayak tadi kata Bu Ani, kunaon kenapa misalnya dipanggil? Oh karena terlambat Bu. Kenapa bisa terlambat? Jadi memang ditanya-tanya dulu. Nanti gimana? Jadi ada akhirnya Bu kalau yang manajer. Jadi bagaimana kamu bisa mempertanggungjawabkan kesalahan. Jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Siap Ibu Bapak menjadi seorang manajer? Siap, kita bareng-bareng ya. Aku nggak harus misalnya langsung menjadi manajer, tapi misalnya bertahap dari teman terus digabung sama pemantau tadi, gitu. Gimana situasi kondisi yang biasanya. Tapi mudah-mudahan semua guru-guru di sini dapat menjadi posisi kontrol seorang manajer jika murid melakukan kesalahan. Kira-kira murid melakukan kesalahan itu karena apa ya? Yang kesalahan apa misalnya kebiasaan, karena tidak tahu, maksudnya ayo kita ke sekolah karena mengerjakan tugas, ya jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kenapa? Karena murid-murid kita itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya makan, minum. Misalnya kalau murid kita ada yang mencuri, misalnya yang mencuri, berarti kan dia ada kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi. Udah gitu kirang jajan, gitu mencuri. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang dia belum penuhi sehingga melakukan suatu kesalahan. Yang kedua karena kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Contohnya kayak dipedulikan, berbagi kerja sama. Misalnya di kelas kita ada siswa yang suka sendirian gitu, mojok aja. Nah, berarti itu kita harus tahu nih kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Oh, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia ngerasa sama temennya itu tidak dipenuhi, dibaturan gitu. Berarti itu. Yang ketiga penguasaan. Berarti harga diri, keinginan untuk diakui. Ya, keinginan dia itu kompeten. Misalnya ada siswa yang malas ngerjain tugas ya. Nah, itu yang ada dia ngerasa di akademik mah nggak bisa. Dia pengennya di hal yang lain. Atau ada yang misalnya suka
ganggu temennya, nyuruh temennya. Berarti itu kayak ngerasa ingin diakui karena di akademik dia tidak diakui, jadi pengen di hal yang lain, gitu, pengakuannya. Yang keempat kebebasan. Kebebasan sini berarti mandiri, ya, memiliki pilihan. Misalnya kalau ada pilihan ekskul ya, pengennya yang mana ya, yang dia suka. Terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme. Kalau misalnya ada siswa yang orang main bola di kelas sampai ke pecah misalnya jendela, ya berarti kan dia itu butuh kesenangan karena misalnya jarang olahraga atau di kelasnya gurunya misalnya kurang apa, kurang menarik, atau di rumahnya lagi broken heart, broken home misalnya ya, jadi butuh kesenangan. Nah, kita harus pahami dulu 5 kebutuhan ini untuk menganalisis siswa itu sebenarnya kenapa melakukan itu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Next. Ya, sebentar lagi. Ini terakhir. Ini yang terakhir. Belum, alhamdulillah. Segitiga restitusi. Nah, yang tadi yang ditanyakan Bapak yang terhormat Pak Bos ya. Pak Bos, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya yang menstabilkan identitas, siswanya misalnya gimana ya, berantem misalnya ya, ada yang berantem di kelas atau jongkok gitu. Nah, ibu bapak bakal kumaha kalau ada yang tonjok-tonjok, bakal ikutan kata tonjok? Enggak lah ya, tapi kita panggil siswanya, dilerai dulu, dipanggil, kita stabilkan dulu siswanya, jangan langsung ujung-ujung neror, kamu kenal gitu, enggak, tapi ditanya dulu ya. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kedua, validasi tindakan salah dan tindakan ya. Nah, kayak gini maksudnya segitiga restitusi teh. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kenapa kamu teh berantem? Karena diejek Bu, jadi saya teh mukul nggak tahan. Oh iya, tak apa gitu ya. Ibu juga pernah kok marah-marah gitu ya. Kamu ibu bersyukur kamu tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya sampai luka mahal gitu ya. Nah, kemudian setelah distabilkan, oh iya, jadi kayak udah emosinya tadi langsung turun nih si anaknya. Kemudian langsung validasi tindakan yang salah dengan apa? Oh, kamu pasti punya alasan ya kenapa? Ya Bu, misalnya karena tadi saya nggak enak karena diajak teman saya dan lain-lain. Nah, kira-kira ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan misalnya? Oh, misalnya dengan mengontrol diri kita. Terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan misalnya di sekolah kita ada keyakinan ya, dan di kelas juga ada. Misalnya nilai keyakinan yang dilanggarnya apa? Kalau misalnya saling menonjok-menonjok, berantem, berarti saling menghargai, menghormati ya. Berarti itu yang dilanggar. Nah, nanti tanya lagi sama ibu bapak. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahanmu? Bersedia Bu dengan cara apa? Jadi tanyakan lagi apa solusinya kepada murid. Jadi jangan dari kita, kalau saya murid mentok, boleh kita kasih saran seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara segitiga restitusi, yaitu sadar memiliki kesadaran sendiri, ya, termotivasi sendiri. Kalau misalnya malah dikasih hukuman, malah lebih apa? Ya, ibu bapak. Ini udah. Ya sudah selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan ibu bapak? Ismail, boleh. Jangan yang susah-susah. Saya di sini belajar. Tenang, ada ibu PP, ada ibu CGP angkatan 9. Saya arah dari kebenaran saya. Ketika tadi hukuman, kemudian konsekuensi dan terakhir restitusi. Misalnya ini, saya punya 9 kasus atau alumni gimana ya ceritanya? Jadi, misalnya saya wali kelas, kemudian saya punya keyakinan keras, itu pengen kelas, di situ keyakinan kerasnya adalah
kamu adalah manusia yang bertanggung jawab. Kemudian di situ, ketika saya menemukan, misalnya saya menemukan murid selama 15 menit, kita tahu ya, kelas kamu adalah manusia yang bertanggung jawab. Kemudian konsekuensinya, setiap kamu selama 15 menit akan ada konsekuensi baik secara verbal maupun yang mengganggu psikologi kamu. Yang berkaitan dengan psikologi kamu. Nah, di situ saya sebagai penghukum juga ketika menanya kepada murid, apa pelajaran yang paling kamu sukai? Murid itu jawab, saya suka olahraga. Ketika tiga tadi kelas yang punya keyakinan kelas kamu adalah manusia bertanggung jawab, kemudian ada konsekuensi dari setiap apa yang kamu lakukan, dan yang terakhir, ketika saya tanya kamu suka olahraga, kemudian saya suruh lari si murid itu sampai 5 kali karena berangkat dari keyakinan tadi. Apakah di posisi itu kita sebagai guru menjadi penghukum, kemudian konsekutor, dan juga atau sebagai restitutor? Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Ida, apakah tiga referensi tadi ya menjadi satu kesalahan bagi seorang guru? Apakah guru itu harus satu sebagai yang terakhir tadi yang menjadikan pilihan? Karena tadi saya kalau bertanya tentang tingkat, saya sudah bertanya ke murid, apa pelajaran yang paling kamu sukai? Yaitu olahraga. Otomatis itu bakal senang kalau diajak lari. Kemudian ketika murid itu senang pelajaran matematika, saya kasih soal ya berkaitan dengan matematika. Apakah gimana Pak Hussein kalau saya? Betul. Terima kasih Pak Mayor, tepuk tangan dulu pertanyaannya. Dan saya ini yang cuma apa ya, menurut saya dan menurut apa yang saya pelajari. Jadi tidak harus misalnya kita semua langsung jadi manajer tadi ya. Boleh misalnya kita kolaborasikan teman, pemantau, atau misalnya kalau misalnya kita masih di tahap pemantau dulu tidak apa-apa. Nah, berapa tadi kayak dikasih pilihan, berarti itu termasuk konsekuensi karena murid dilibatkan. Nah itu sebenarnya identitas sukses. Kalau bukan kan identitas gagal karena menyakitkan murid, karena membuat murid tidak nyaman. Tapi kalau konsekuensi, murid juga yang apa namanya setuju atau sepakat dengan adanya konsekuensi tersebut. Boleh seperti itu. Tapi alangkah baiknya misalnya di akhir itu ada restitusinya. Jadi si murid itu diberikan pilihan. Tadi kan yang ini siapa? Murid. Nah berarti itu sudah baik. Ya itu sudah baik. Bukan menghukum. Menghukum itu ketika dilakukannya secara tiba-tiba dadakan gitu dan membuat si murid itu tidak nyaman. Jadi next pointnya, kalau misalkan saya ketemu murid kemudian itu, Pak saya lebih seneng kok ini versi saya. Boleh. Asal sesuai dengan apa yang kesalahan tadi. Kalau misalnya salahnya apa dalam hal matematika, hanya disuruh menyikat WC kan tidak sesuai. Jadi memang harus berkaitan. Jadi ada esensi pembelajaran itu. Jangan misalnya salahnya matematika disuruh menyikat WC. Baiknya saya disuruh hitung luas kamar mandinya boleh. Kayaknya sesuai kan. Ya, kalau saya geografi tugasnya mengerjakan saya masuk misalnya meneliti tanah, apa pokoknya yang berkaitan aja. Dan itu juga harus dilibatkan muridnya, jangan berdasarkan kita. Ya, lumayan gimana cukup. Ada lagi Ibu, tadi kan dari dok. Oh, ya, silakan dok. Mau pakai ini kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hari Senin. Ini mau minta tanggapan dari Ibu atau dari waktu itu. Jadi gini, saya pernah mengalami jadi berkaitan dengan tadi makanya harus di jam istirahat atau sebelum masuk jam pelajaran. Nah, waktu SMP saya pernah belajar dengan satu guru dan guru itu membolehkan murid untuk makan di kelas dengan beberapa catatan. Sekarang boleh makan asal memperhatikan, tidak boleh jangan apa namanya memegang HP dan lain sebagainya. Ini harus fokus memperhatikan
misalkan sekarang gitu kan. Tadi kan disebutkan ketika ada yang berbicara di depan, terus kita makan itu kurang menghormati. Nah, tapi ketika bapak guru itu memberikan, membolehkan untuk makan di kelas, siswa itu jadi enjoy, nggak ngantuk, makan jadi lebih mengerti, nggak ngobrol, fokus dia sambil makan sambil mengerti. Itu pertama. Kedua, ketika saya dulu ngajar itu, orang mencoba itu, coba boleh makan di kelas dengan catatan yang memperhatikan dan lain sebagainya. Nah, dan menurut saya itu lumayan efektif, mungkin 95% siswa mengerti dan bahkan enjoy dengan pembelajaran saya. Nah, kira-kira tanggapan ibu atau ibu bapak yang ada di sini gimana mengenai pembelajaran seperti itu? Terima kasih Pak Hari atas pertanyaan dan meminta tanggapan. Sebelum saya boleh dari Ibu Pepe Mangga yang ilmunya sangat lebih ini ya, lebih banyak daripada saya. Ambil perkenalan juga boleh ya. Ada yang belum kenal. Sama kami sampai tahap ini saya masih belajar, belum mencapai sempurna apa yang di mungkin yang pertama saya menanggapi dulu dari pernyataan untuk pernyataan Pak Makir yang tadi, mungkin poin intinya kami mengatakan ketika saya melakukan hal itu, apakah saya sudah melakukan eksekusi atau tidak? Sepertinya banyak menurut saya Bapak itu baru positif. Walaupun tadi ada percakapan ketika Bapak mengatakan kamu suka apa? Seperti itu. Namun dari poin intinya, goalnya dari eksekusi yaitu anak yang memperbaiki kesalahan tersebut. Solusinya dari anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stimulus, kita giring gitu, dia itu ada solusinya dari dia yang memecahkan sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi bukan kita yang memutuskan hukumannya. Jadi ada desainnya seperti itu. Jadi ngobrol gitu, bukan berarti dia suka olahraga jadi udah kamu lari. Ketika dia suka motif ya udah kamu salah gitu, kalian atau apa gitu, kamu seperti itu. Tapi kita balikin lagi tuh. Makanya di nanti mungkin Wida akan mengalami di luar kita itu ada teknik coaching. Di sana kita benar-benar mengembangkan apa yang dia ketahui untuk memperbaikinya. Jadi ada kesadaran gitu. Ketika walaupun dia dihukum kasar-kasar, bahkan akhir-akhirnya tetap bukan dia memperbaikinya walaupun itu berupa hukuman atau apa gitu. Tapi itu pilihan dia. Yang dia yakini ini loh bukan setidaknya ketika dia yang beli hukumannya, dia tidak merasa saya tersakiti seperti itu. Jadi tadi Bapak udah terus tapi belum sempurna gitu. Ada satu poin yang tinggal yaitu diskusi untuk cari solusi. Gitu Bapak. Tapi saya juga sampai sekarang masih kadang-kadang menghukum itu ya terbiasa. Jadi kembali ke karena artinya yang lain. Nah untuk apa itu untuk dari pernyataan dari Pak Hari menurut saya no problem gitu. Karena terus saya juga yang menerapkan demikian. Saya menerapkan pembelajaran saya waktu saya membolehkan anak saya makan, membawa makanan. Tapi dengan catatan, ketikanya dengan beberapa catatan, salah satunya saya tidak boleh itu makan. Karena yang pertama dia kan dua gitu, terus kepalaannya lebih banyak. Jadi boleh makan permen atau sambil minum. Dan itu boleh atau tidak boleh Bapak, tergantung dari kesepakatan nanti, keyakinan kelas kita nanti. Ada mungkin keyakinan kelas dan juga nanti kita setiap mapel boleh membuat keyakinan setiap mapel seperti itu. Peraturan yang maksudnya diri keyakinan karena kata itu tadi kata beda ada keyakinan ada kesepakatan beda. Kalau kesepakatan itu tadi mau tidak mau kita mengikuti suatu banyak atau tapi kalau keyakinan
lagi sama Pak Asep ya, kan sedemikian rupa bahkan dengan apa tuh mengeluarkan jurus Mestilo gitu kan, karena jadi itu bahkan ini kan tetap gitu kan yang punya kontrol kita juga walaupun boleh dipaksa ataupun apa tetap kembali pada kita. Jadi pada intinya setiap perilaku, setiap perbuatan itu harus benar dan dikontrol kita. Jadi bapak mau buat sepakat keyakinan keras boleh makan tidak, tapi tetap kan tetap fokus untuk belajar, tapi memang harus ada catatan-catatan tertentu, kan tanpa sembarangan, jangan seperti apa tapi tetap menggunakan bahasa posisi. Dan untuk kegiatan eksekusi kita tidak boleh menggunakan kata mengapa dan kenapa karena itu terlalu menjadi lebih negatif. Kalau bisa mau menanyakan alasan kenapa Anda terlambat, kenapa kamu terlambat, bisa jelaskan hal apa yang menyebabkan terlambat. Jadi menggunakan kata-kata positif. Terima kasih Ibu Dada, tepuk tangan. Ada lagi tanggapan dari Ibu Bapak yang lain? Maka kita sharing saja pengalaman ya. Boleh Pak Mail? Saya senang banget ya, banyak sesuatu yang baru menjadi bisnis. Ya karena saya banyak pengetahuan, ya, jadi saya mungkin banyak bertanya, banyak menanggapi. Jadi berangkat, jadi misalkan ketika ada satu problem atau masalah tadi, misalkan terlambat atau apa, guru itu harus mampu untuk membangkitkan murid bagaimana mencari solusinya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, di lapangan di sini, murid itu seperti kesusahan dalam bagaimana caranya. Yes, itu salah, tidak salah. Tapi gimana caranya? Nah, poinnya di sini yang menjadi satu hal yang mungkin PR buat saya, terutama gitu, bagaimana supaya caranya membangkitkan keinginan seluruh itu untuk bisa menemukan solusi. Karena tadi saya, kamu soal olahraga, kemudian kamu lari, tidak tetap kayak gitu prinsipnya tadi harusnya kayak gitu. Tapi mungkin bisa jadi referensi ketika kita itu boleh nggak sih kalau misalkan kita ngasih berbagai konsekuensi pada 10, misalkan kamu udah melakukan kesalahan ini, nanti kamu pilih ini atau diputar balik gitu ya. Apakah lebih baik seperti itu? Atau emang berangkat dari dulu dan dulu itu punya timeline-nya. Ketika kamu melakukan kesalahan pertama, kamu suka olahraga, kamu larinya 3 kali, kemudian setelahnya ditambah atau sebaliknya. Itu apakah di seluruh hidup atau seperti apa? Karena yang saya pelajari, yang melakukan kesalahan, karena mungkin tidak berhasil, yang melakukan kesalahan jangan orangnya 80% itu saja. Nah, ini artinya buat ini yang lebih senior, mungkin yang lebih tahu secara teori bagaimana supaya yang kesiangan itu 80% tidak mereka saja. Mungkin sih punya cara yang luar biasa. Dan tadi saya mungkin sedikit masih kebingungan dengan dua kata sebagai peserta didik dan juga sebagai murid. Mungkin paradigma gitu ya. Kalau dulu tuh saya buat dibolehin bilang murid itu sebagai peserta didik, artinya itu hanya ngambil bagian sebagai peserta dan ternyata di guru penggerak pun masih sama. Murid. Oh, yang murid. Tadi sering dari kemarin saya bingung ini kok yang murid itu kok seluruh peserta didik punya juga mungkin kebiasaan kan. Artinya apa? Ini udah betul gitu. Murid. Orang-orang masih bicara tentang peserta didik. Artinya kan murid itu ahli murid kan dari bahasa Arab. Kalau saya tuh artinya orang yang punya kehendak. Prinsipnya bagaimana rekan-rekan di sini membangkitkan kehendak murid. Dan itu yang sangat sulit bagi saya. Mungkin nanti banyak referensi dari orang-orang hebat yang saya sangat terbatas soal itu. Terima kasih banyak gitu, atas setiap insight-nya yang diberikan. Terima kasih Bu. Mungkin lebih dulu konsekuensi dan posisi
mengumpulkan tugas sama tapi dipotong misalnya siswanya 5 poin. Nah itu berarti masuknya ke konsekuensi, berarti kayak sebagai eksekutornya berarti posisinya sebagai pemantau. Walaupun ketika kita pengen jadi manajer nih, kita melakukan diskusi, ada diskusi dengan tahapan ngobrol yang tadi tidak diskusi, validasi tindakan yang salah dan sebagainya. Dan jika Bapak menanyakan saya udah mampu atau belum, sampai tadi saya masih belum, saya masih belajar. Soalnya kadang-kadang berpikir kita saya tidak bisa tidak ada solusinya, nyari susah sekali untuk menggali, menstimulus supaya anak mengeluarkan idenya untuk memperbaikinya. Kadang-kadang mentok-mentoknya saya memberikan pilihan. Tadi ada 10 pilihan. Jadi itu boleh ya Bu ya? Pilihan, tapi ngobrol. Misalnya ketika dia akan sama padahal pasti kan sama memang susah banget gitu mau menggunakan kata-kata gitu. Apalagi buat saya pribadi yang latar belakangnya sebagai saya gitu yang kata-katanya sangat Sedikit menanggapi, jika misalnya kita itu udah diskusi ngobrol, tapi ada juga posisi yang aku masih gue mah kemana kan ini udah ada pilihannya, kamu tinggal milih nggak mau jadi pulang atau bapak kan ada juga yang kondisi yang seperti itu. Jadi masuknya kemana konsekuensi atau ini emang kita itu emang udah terbang melalui kesempatan coaching ya nanti berarti Bu ya saya belajar berarti saya memang belum bisa ya Bu ya kalau nanya. Mungkin Ibu Kepala ada tanggapan, silakan Ibu. Kayaknya aku gagap saya ngobrol dari itu. Terima kasih, bahagia sekali. Saya sangat puas dengan diskusi yang Anda semua lakukan. Anda memang guru-guru hebat di SMA Negeri 1 Siliwangi. Tepuk tangan buat Anda semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada dasarnya, tujuan kita sesuai dengan visi sekolah kita ya. Beriman, cerdas, terampil, dan mandiri, serta berakhlak karimah. Ini pada dasarnya akan tercapai jika ada disiplin positif seperti yang Bu Wida lakukan. Nah, bagaimana disiplin positif ini bisa terjadi jika semua pihak seperti yang Ibu Wida katakan tadi tidak melakukan hukuman, ya, tapi harus berdasarkan konsekuensi dan yang terakhir adanya restitusi. Nah, bagaimana nih anak yang seperti Bu Ira katakan tadi, gawe kok Ibu abi mah bingung, sudah dikasih pilihan, sudah dikasih sama kita pilihan. Oh berarti anak itu harus dibimbing. Anak itu tidak mempunyai kepercayaan diri, ya. Berarti dia tidak pede. Karena itu, memang terima kasih Bu Ira. Anda sudah sampai ke sana, berarti Anda sudah sangat bagus ya, sangat peduli terhadap anak. Tinggal Anda kerahkan anak itu ke Bu Eksa dan Bu Nining ya, dan Pak Mail. Betul seperti Anda katakan tadi bahwa anak yang bermasalah itu bagaimana dia sendiri tidak tahu masalahnya. Nah, untuk dia agar tahu masalahnya, kita kan punya tujuan sekolah, kita punya visi sekolah, kita juga punya peraturan-peraturan. Kalau dia memang tidak tahu, kita ingatkan ini peraturannya. Nah, kamu mengapa kamu tidak melakukan hal ini? Berarti kamu bermasalah. Nah, kamu bermasalah ini pasti karena suatu sebab. Apa yang melatar belakangi kamu
Mungkin saja dia punya masalah di rumah, mungkin saja dia tidak menyukai kita sebagai gurunya, ya. Atau mungkin saja dia malu ke sekolah, na'udzubillah min dzalik, karena dia tidak punya ongkos ke sekolah. Dan itu memang ketemu tadi saya berbicara dan beberapa sering saya melakukan tanya jawab dengan siswa, sebenarnya kamu tidak sekolah kan? Tidak punya ongkos. Dan hal yang sangat menyakitkan tadi pagi adalah dia tidak sekolah kan tidak apa, dia tidak punya nasi. Itu ibu bapak ya, ini masalah-masalah krusial kita ya. Kita harus tahu mengapa mereka sampai bermasalah. Mungkin ada sesuatu. Untuk itu kita harus memberikan anak kebebasan untuk memilih. Kalau kamu punya masalah ini, coba kamu cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau kamu ingin punya cita-cita, kita dorong anak untuk kamu punya cita-cita. Apa kamu ingin demikian terus? Kamu nanti ingin jadi apa? Apa kamu ingin beranjak dari kehidupan kamu seperti ini? Anak itu harus mengerti tentang dirinya agar dia bisa meningkatkan kualitas diri dia. Bahwa dia itu tidak selamanya hidup dengan orang tuanya, bahwa hidup dia itu tidak hanya di umur sekian, di hari ini akan ada hari esok. Kita harus memberikan kepercayaan diri pada mereka bahwa hari esok itu akan sukses, akan gemilang jika mereka mempunyai solusi untuk permasalahan mereka dan mereka konsisten mengerjakannya. Itu betul seperti yang Bu Wida tadi katakan di restitusi. Dia tidak merasa terdakwa, tapi dia mengerti, oh berarti saya harus demikian. Jika dia tidak mengerti, masih tidak tahu penyelesaiannya harus bagaimana. Jangan lelah ibu bapak untuk memberikan pengulangan. Kalau kamu demikian, coba lihat begini. Insya Allah siswa akan mengerti dan pemahaman mereka terhadap diri sendiri akan lebih baik, sehingga mereka memang akan merdeka, benar-benar merdeka untuk menentukan tujuan hidupnya sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Dan yang paling penting, misalnya kita lebih gampang menuntunnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat Ibu Kepala Sekolah kita atas pencerahannya ya. Intinya adalah kita itu sebagai guru tugasnya menuntun murid kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jika dia memang tidak punya solusi, kita arahkan, kita bimbing. Ya. Mudah-mudahan murid kita di SMA 1 Sariwangi menjadi murid yang apa Ibu Bapak? Sesuai dengan kodratnya, dia bisa mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, dan sesuai dengan apa yang kita visikan di sekolah ya, menjadi murid yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlakul karimah. Harus tahu itu visi sekolah ya. Nah, selain visi sekolah, boleh ibu bapak juga punya visi sendiri. Ya, seperti di guru penggerak juga diwajibkan untuk memiliki visi ya yang sesuai dengan visi sekolah seperti itu. Nah, ada lagi yang ingin didiskusikan, mangga. Sebenarnya saya senang kalau ada acara kayak gini. Kemarin di Lokakarya ada sekolah yang tiap minggu itu mah ada acara seperti ini, Bu Kombal mungkin ya. Tapi itu mah berangkat materinya dari guru-guru, jadi kayak gantian misalnya. Minggu ini Ibu Ila, minggu depan Bu Michael. Ya, kita lakukan demikian. Tapi berdasarkan MGMP saja ya. Ya, gitu. Jadi memang saat sharing, ini sih sharing. Kalau misalnya ada metode yang menarik, di sharing, diberikan kepada guru-guru seperti itu. Sudah selesai acara diseminasinya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya buat ibu bapak. Mohon maaf sekali telah mengganggu waktunya. Saya berbicara ke aku, kalau misalnya saya yang meminta mah ada pilih ke ayah gitu ya, dan langsung ke aku koordinasi. Alhamdulillah jaringan banyak. Mudah-mudahan bisa dipraktikkan budaya positifnya dan kita bersama-sama. Walaupun saya mah masih belajar ya, kita juga sama ya belajar untuk mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 1 Sariwangi. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Bulung Irian, Bulung nggak bisa Pak. Bulung Irian. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC kita. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Wida, sangat mencerahkan dan juga sangat menginspirasi ya. Tadi banyak sekali diskusi dan juga masukan dari rekan-rekan lainnya, juga dari Ibu Kepala Sekolah. Dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bu Wida, apa yang dicita-citakan sekolah ini bisa terwujud. The point-nya adalah disiplin positif. Dari awal sampai akhir acara ini berjalan lancar, dan mari kita tutup sama-sama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.